kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai gizi pada bayi dan balita. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Loisa Loisan dengan NIM 19175 dari kelas 2D. Sebelumnya, kita harus ketahui pengertian dari bayi. Bayi merupakan individu yang berusia 0 hingga 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Perkembangan yang pesat ini kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang yang optimal. Adapun kondisi fisiologis pertumbuhan dan perkembangan bayi, yaitu yang pertama kondisi fisiologis berat badan bayi, yang kedua tinggi badan bayi, yang ketiga kepala, yang keempat gigi, yang kelima jaringan lemak, dan yang keenam organ-organ tubuh. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Loisa. Pencernaan makanan pada bayi. Pencernaan makanan pada bayi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan sistem ekskresi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor genetik, merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan prenatal dan faktor lingkungan postnatal. Faktor lingkungan prenatal merupakan faktor yang mempengaruhi anak pada waktu masih di dalam kandungan, yaitu gizi ibu pada waktu hamil. Kemudian faktor lingkungan postnatal, yaitu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir, yang dapat digolongkan menjadi lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, faktor keluarga, dan adat istiadat. Kemudian kebutuhan zat gizi bayi. Kebutuhan zat gizi bayi terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, air, mineral, fluor, kalsium dan fosfor, natrium, zat besi, serta vitamin. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Michael. melanjutkan Pembahasan dari Michela Kalee. Sekarang pembahasan saya mengenai pemberian ASEI. Pemberian ASEI atau air susu ibu merupakan makanan ideal untuk bayi terutama pada bulan-bulan pertama, sebab itu memenuhi syarat-syarat kesehatan pada bayi. ASEI mengandung semua nutrien untuk membangun dan penyedia energi dalam susunan yang diperlukan ASEI. Tidak akan memberatkan fungsi traktus digestivus dan ginjal, serta menghasilkan pertumbuhan fisik yang optimum. Secara alamiah, kualitas ASEI itu ditentukan oleh kandungan-kandungan bahan sebagai berikut. Yang pertama, nutrien. Nutrien terdiri dari nutrien besar. Yang ada dalam nutrien besar itu protein, lemak, dan hidrat arang, termasuk non-nutrien nitrogen dan kolesterol. Ada juga vitamin, terutama vitamin A, D, B, dan C, dan juga mineral. Yang kedua, non-nutrien, zat-zat yang penting untuk pencegahan terjadinya infeksi dan perlindungan terhadap alergi. Yang ketiga, unsur sampingan. Zat kimia yang diekskresikan ke dalam ASEI dapat menguntungkan tetapi dapat pula merugikan tumbuh kembang. Misalnya nikotin, alkohol, tetraxilin, dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang menentukan pemberian ASEI itu adalah jumlah ASEI, frekuensi ASEI, lama dan cara menyusui. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Tiara Mitusala. Masalah gizi yang timbul pada bayi dan penyakit yang sering diderita oleh bayi. Yang pertama, diare. Diare merupakan penyakit akibat berbagai infeksi yang mengakibatkan buang air besar, encer atau cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Yang kedua, asma. Asma merupakan penyakit paru-paru dengan ciri gangguan saluran pernapasan. Yang ketiga, difteri. Difteri merupakan infeksi akut yang mudah menular yang pada umumnya menyerang pada saluran pernapasan bagian atas. Yang keempat, ada gangguan akibat kekurangan yodium. Yang kelima, obesitas, di mana kondisi patologis terdapatnya penimbunan lemak yang berlebihan yang tidak diperlukan oleh fungsi tubuh. Yang keenam, ada alergi. Alergi merupakan kondisi di mana tubuh tidak bisa menerima makanan. Jadi, bayi tidak boleh diberikan makanan secara sembarangan.
Kemudian ada pemantauan status gizi pada bayi. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pada usia ini terjadi peningkatan yang cepat karena bayi butuh kandungan zat-zat gizi esensial bagi tubuhnya. Apabila terganggu akan sangat berpengaruh. Yang kedua, psikomotor. Pada usia ini kita dapat melihat bagaimana tingkat kecerdasan pada bayi, karena pada masa ini bayi sudah bisa berbicara dan sudah bisa mengenal sekitarnya. Yang ketiga, aktivitas fisik. Pada usia 7-12 bulan, bayi sudah mulai beraktivitas. Kemudian kita masuk pada pengertian balita. Anak balita merupakan anak usia di atas 1 tahun atau lebih terkenal dengan usia di bawah 5 tahun. Masa balita merupakan masa yang penting untuk tumbuh kembang anak secara fisik. Karena pada usia tersebut, pertumbuhan anak sangatlah pesat sehingga harus memperhatikan asupan gizi yang diperlukan oleh tubuhnya. Kondisi kecukupan gizi sangat berpengaruh pada kondisi kesehatannya secara berkesinambungan. Gangguan gizi pada awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, makanan bergizi sangat penting, seperti makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kebutuhan gizi pada balita. Berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019, kebutuhan energi pada balita usia 1-3 tahun yaitu 1.350 kilokalori per hari, dan pada usia 4-5 tahun 1.400 kilokalori per hari. Berikutnya itu protein. Kebutuhan protein balita usia 1-3 tahun yaitu 20 gram per hari dan 25 gram per hari pada usia 4-5 tahun. Berikutnya, kebutuhan lemak balita usia 1-3 tahun yaitu 45 gram per hari dan 50 gram per hari pada usia 4-5 tahun. Berikutnya, kebutuhan karbohidrat balita usia 1-3 tahun yaitu 215 gram per hari dan pada usia 4-5 tahun yaitu 220 gram per hari. Berikutnya, kebutuhan air balita usia 1-3 tahun yaitu 1150 ml per hari dan pada usia 4-5 tahun 1450 ml per hari. Berikutnya, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral merupakan zat gizi yang sangat berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Adapun zat gizi mineral mikro yang sangat diperlukan pada saat usia balita yaitu zat besi, yodium, dan zinc. Manfaat gizi seimbang pada balita. Karbohidrat dan lemak sebagai penghasil energi atau tenaga, sedangkan protein berguna untuk pertumbuhan. Manfaat gizi seimbang pada balita. Pertama, ada karbohidrat dan lemak sebagai penghasil energi dan tenaga. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, sagu, ubi, singkong, dan lain-lain. Contoh bahan makanan yang bersumber lemak ialah daging berlemak, margarin, minyak goreng, jeroan, dan keju. Lalu ada protein yang berguna untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Contoh bahan makanan yang bersumber protein hewani adalah daging, ikan, ayam, telur, dan lain-lain. Lalu ada contoh bahan makanan sumber protein nabati adalah kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral yang berguna untuk pengatur. Contoh bahan makanan yang bersumber vitamin dan mineral adalah sayur dan buah-buahan. Selanjutnya, penilaian status gizi balita, yaitu seperti anamnesis, ada pemeriksaan fisik, antropometri, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi. Selanjutnya, masalah gizi pada balita, seperti anemia defisiensi besi atau anemia gizi besi, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium atau gaki, karies gigi, berat badan berlebih, dan berat badan kurang. Terima kasih.